Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita saat ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dalam ayat 1 dikatakan, "Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Ayat 2, "Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya." Ayat 4, "Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi." Ayat 5, "Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Ayat 9, "Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah." Ayat 12, "Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar." Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, dalam perikop kita hari ini, firman Tuhan Allah berbicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula diharapkan agar menempatkan seorang pengajar atau guru dalam posisi terpenting dan terhormat. Sebab dari pengajarlah jemaat akan mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran tentang kehidupan orang percaya, baik norma-norma etika yang berlaku, baik tentang hukum, terlebih juga tentang ketuhanan. Sesuai dengan kedudukannya, para pengajar itu harus bertanggung jawab untuk mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, tidak hanya bertanggung jawab terhadap ajaran yang diajarkannya, tetapi sesungguhnya juga harus mampu mencerminkan dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 12, "Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar." Artinya, sebagai pengajar juga, apa yang keluar dari mulut kita, segala sesuatu yang baik, harus juga menjadi cermin dalam hidup kita. Jikalau kita perhatikan di masa sekarang ini, kita mengenal banyak sekali orang yang menekuni profesi menjadi seorang pengajar. Misalnya, guru, dosen, pendeta, dan lainnya. Seperti halnya jemaat mula-mula, kita tahu juga bahwa jemaat itu tidak hanya memikul tanggung jawab dalam isi pengajaran, tetapi juga bertanggung jawab memperlihatkan sikap yang sesuai dengan pengajarannya. Harus menjadi teladan, harus memperlihatkan sikap hidup yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam berjemaat.
atau sebagai orang percaya. Karena itu, Yakobus juga mengingatkan bahwa penguasaan lidah tidak hanya berlaku bagi jemaat, tetapi pada saat ini berlaku juga untuk kita. Artinya, kita juga harus waspada, berhati-hati dalam menjaga lidah kita. Memang lidah tidak bertulang, namun tak terbatas kata-kata yang keluar dari mulut kita lewat lidah atau mulut. Oleh karena itu, saudara-saudari, kalimat ini mengingatkan kita tentang fungsi dari lidah. Seperti contohnya tadi, ibarat api yang kecil dapat membakar hutan. Lidah juga adalah kecil, tetapi lidah dapat menodai seluruh tubuh. Lidah dapat membakar amarah orang lain. Lidah dapat mengubah kawan menjadi lawan. Bahkan lidah juga dapat mengakibatkan tercetusnya perang saudara, perang antar negara. Bahkan lidah adalah maut bagi kita jikalau kita tidak mempergunakannya dengan baik. Saudara-saudari, lihatlah akibat yang ditimbulkan oleh lidah yang tidak dapat dikendalikan. Tentu, kebinasaan akan menjadi bagiannya. Oleh karena itu, waspadalah dan marilah mengendalikan lidah kita dengan baik. Lakukanlah perkara-perkara besar melewat lidah kita, seperti memberitakan kabar baik atau Injil. Dan satu hal yang harus kita ingat, hati adalah muara dari segala yang jahat dan yang baik. Artinya, muara yang baik tidak akan mungkin mengeluarkan air yang tidak sehat. Hati yang baik tentu akan mengeluarkan perkataan yang sehat. Yang pastinya, jika hati kita penuh dengan kemurnian, hidup di dalam iman yang benar, maka akan mendatangkan segala jenis kata-kata yang baik, yang membangun, sebab kemurnian hati akan mengeluarkan kata-kata yang sehat, yang selalu memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat membangun diri, terlebih membagi berkat bagi setiap orang lewat mulut yang kita miliki. Karena itu, meskipun lidah kecil, tetapi sebagai orang yang penuh di dalam dosa, waspadalah dan berhati-hatilah dalam mempergunakannya. Sebab mulutmu adalah harimau. Marilah menjadi berkat dalam hidup kita. Gunakanlah mulut lidah kita dengan baik, sehingga setiap orang terberkati lewat perkataan-perkataan kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu.